Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat RRN TV dimanapun berada, yang insya Allah muliakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita semua dapat merasakan limpahan rahmat-Nya. Sahabat RRN TV, apakah ada yang tahu jika kita diperlakukan seperti apa yang kita lakukan? Seperti kita tidak menolong teman kita ketika teman kita sedang susah. Sebaliknya, kita akan diperlakukan kembali seperti itu. Sapalah orang lain dengan akhlak yang baik dan perkataan yang lembut. Janganlah kamu berbicara kasar, karena suatu ketika kita akan mendapatkan hal yang serupa dari orang lain. Orang lain berbicara kepadamu dengan bahasa kasar. Pernahkah kamu merasakan bahwa temanmu tidak peduli padamu? Bisa saja kamu juga pernah melakukan hal itu kepadanya. Janganlah kamu salah paham terlebih dahulu. Jangan kamu berpikiran, dia tidak pernah mau menolong saya. Jangan begitu. Coba kamu pikirkan sendiri, apakah aku pernah begitu padanya? Tapi, jika temanmu memang tidak peduli seperti itu, bisa saja sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Bisa jadi karena temannya, karena keluarganya, dan karena saudara-saudaranya. Jika kamu langsung memutuskan, dia tidak pernah akan peduli pada diri sendiri, maka itu sama saja kamu berfitnah. Sahabat semua pasti tahu kan, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sahabat semua, janganlah sampai seperti itu. Jika kalian semua sudah berpikir matang itu salah sendiri, maka hendaklah cepat-cepat meminta maaf kepada teman-temanmu yang telah kamu salahkan. Jika kamu tidak langsung meminta maaf, maka temanmu itu akan marah dan tidak akan percaya lagi padamu. Jika temanmu tidak percaya lagi padamu, apalagi marah kepadamu lebih dari 3 hari, maka dosa akan menimpamu. Coba kita pikir dari sekarang, apakah kita pernah melakukan hal seperti itu kepada orang lain, dan orang lain melakukan hal yang sama terhadap kita? Berpikirlah itu dimulai dari diri sendiri. Atau tidak, kita membalas hal yang sama kepada orang, dan orang itu melakukan hal yang tidak kita duga. Pasti diri kita juga akan merasa kesal, marah, dan bisa jadi tidak percaya lagi. Sahabat RRN TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana kita suka diperlakukan demikian. Mencintai sesuatu terjadi pada saudara kita, sebagaimana kita suka hal itu terjadi pada diri kita sendiri. Sikap demikian bisa menyebabkan iman seseorang menjadi lebih sempurna. Bahkan, sikap tersebut bisa mengantarkan seseorang menuju surganya Allah. Dalam hadis, Nabi mengatakan kepada Yazid bin Asad, "Ma tuhibbul jannah, ya Yazid? Apakah kamu suka, apakah kamu cinta terhadap surga, wahai Yazid?" "Na'am," kata Yazid. Maka Rasul berkata, jika kamu ingin mendapat surga, fa'ahibbu li akhika ma tuhibbu li nafsik. Maka cintailah saudaramu sebagaimana engkau cinta terhadap dirimu sendiri. Jika kita suka mendapatkan ilmu, maka kita juga suka agar saudara kita mendapatkan ilmu juga. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, jika aku membaca suatu ayat, kemudian aku memahami maknanya, aku ingin agar semua manusia memahami maknanya seperti yang telah aku ketahui. Sahabat RRN TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada saudara kita yang meminta nasihat, maka kita harus memberikan yang terbaik. Kita beri ia arahan terbaik, meski ternyata tidak terlalu ia sukai. Tapi karena kita menginginkan kebaikan untuknya, sebagaimana kita ingin kebaikan itu terjadi pada diri sendiri, kita beri masukan terbaik untuknya. Contohnya seperti Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar agar ia tidak menjadi pemimpin. Bukan karena Rasulullah tidak suka, tapi Rasul tahu apa yang terbaik untuk sahabatnya. Hal ini dikarenakan karena Rasulullah memandang Abu Dzar sebagai orang yang lemah. Beliau mengkhawatirkan dia tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, meski ternyata Abu Dzar amanah, tapi ia lemah. Sahabat RRN TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menghindari, bahkan menjauhi sifat hasad. Apakah hasad itu? Hasad adalah membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang.
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa hasad adalah dosa besar. Seseorang yang hasad berarti ia tidak mencintai kebaikan untuk orang lain, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu terjadi pada diri sendiri. Orang yang semacam itu dinyatakan oleh Nabi dengan sebutan la yu'minu, tidak beriman. Artinya, tidak sempurna keimanannya. Penafian keimanan menunjukkan bahwa seseorang seperti itu adalah dosa besar. Sahabat RRN TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan mengenai kita diperlakukan seperti apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi mukmin yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.